Oke, silakan kelompok Indria dan teman-teman dimulai presentasinya. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Berti dan saya sendiri Indria, kemudian Nisa Aulia dan Naryati dan Yunika Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang pertama, semester, minggu, dan hari. Kami mengambil semester 1 dan minggu ke-1 dan hari yang ketiga. Untuk hari Rabu tanggal 5 September. Dan untuk kelompok usianya usia 5-6 tahun. Untuk tema kami mengambil tema alam dan subtemanya gejala alam, kemudian subtemanya pelangi. Kemudian untuk materi kegiatan, yang pertama kami mengucap rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Dan yang kedua, percaya diri dalam bereksperimen membuat warna pelangi. Dan yang ketiga, menggerakkan tangan tampil dalam kegiatan eksperimen. Dan yang keempat, melakukan percobaan warna pelangi. Dan yang kelima, menulis pelangi menggunakan permen warna-warni. Dan yang keenam, membuat karya seni. Dan yang ketujuhnya, untuk materi pembiasaan, bersyukur sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan. Dan yang ketiga, doa sebelum belajar dan mengenal aturan masuk ke dalam SOP pembukaan. Dan yang keempat, mencuci tangan, menggosok gigi, masuk dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Dan yang kelima, alat dan bahan permen warna-warni, air, piring, gelas, dan cat air. Selanjutnya, kegiatan pembuka akan dibacakan oleh teman saya, Berti. Kegiatan pembuka, guru mengucapkan salam dan anak menjawab salam. Guru dan anak berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. 3. Guru mengajar anak menyanyi lagu yang berjudul Pelangi. 4. Guru bercakap-cakap dengan berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa Aulia. B. Kegiatan inti. 1. Anak melakukan kegiatan eksperimen secara sederhana membuat pelangi dari permen warna-warni dengan bahan yang telah disediakan sesuai dengan yang sudah dijelaskan guru. Yang kedua, anak mengidentifikasi dan menjelaskan warna-warna pelangi yang ada di piring. Yang ketiga, anak dengan bangga menunjukkan hasil eksperimennya. Yang keempat, anak melakukan eksperimen pelangi dengan teknik finger fighting pada piring yang telah disediakan menggunakan permen warna-warni dan air menggunakan tangan dengan terampil. Yang kelima, anak menyusun atau merangkai huruf pelangi menggunakan permen warna-warni dan membaca huruf yang dirangkai. Anak memanjang hasil karya yang telah dibuatnya. Selanjutnya masih akan dibacakan oleh Nisa Aulia. Yang Kaling. Yang pertama, merapikan alat-alat yang telah digunakan. Yang kedua, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga, bila ada perilaku yang kurang tepat, harus didiskusikan bersama. Yang keempat, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya. Yang kelima,
penguatan pengetahuan yang didapat anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuryati. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup, menanyakan perasaan selama hari ini. Kedua, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini. Mainan apa yang paling disukai. Ketiga, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Keempat, menginformasikan kegiatan untuk besok. Kelima, penerapan SOP penutupan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yunika Rahmawati. Rencana penilaian 1. Sikap. A. Mensyukuri atas nikmat Tuhan. B. Menggunakan kata sopan saat bertanya. 2. Pengetahuan dan keterampilan. A. Anak terampilan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam kegiatan bermain dan eksperimen. B. Anak menunjukkan kegiatan eksplosif. C. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk. D. Menghargai keindahan karya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jadi kesimpulannya di sini kami mengambil metode eksperimen untuk membuat pelangi. Sekian dan terima kasih. Apa ini lucu banget. Taehyung segala penggemar drakor ya atau K-pop. Oh ya. Jadi tadi diralat ya, poinnya bukan kelompok Mega, berarti kelompok Indria, masing-masing anggotanya dapat tambahan poin 222. Oke, nanti tolong dicatat sama komtinya. Oke, jadi metode yang kalian pakai eksperimen untuk menjelaskan apa tadi temanya yang awal? Temanya gejala alam, Bu. Jadi nanti rencananya kalian akan apa eksperimennya? Eksperimennya, Bu, membuat pelangi dari permen warna-warni, Bu. Permen warna-warni gitu. Oke. Iya. Nah, nanti kalian bisa simpen nih, bisa simpen yang kalian buat. Nanti kalau misalnya big project nanti, kalian bisa kalau menarik bisa buat pakai nanti buat anak-anak kan. Jadi kan nggak usah ini, langsung bisa dipraktekin. Oke. Jadi metodenya eksperimen, evaluasinya tadi apa tadi evaluasinya? Kelompok Indria, ayo harus hafal dong punya kamu. Evaluasinya gimana? Selain Indria, silakan temennya bisa jawab. Metodenya eksperimen. Kan kita tugas utamanya kan kalian mau bikin rencana, terus mau lihat metodenya. Eksperimen aja berarti ya. Satu metode aja ya Indria dan teman-teman. Eksperimennya, Bu. Oke, nggak ada tanya jawab atau diskusi ya, eksperimennya aja berarti. Terus ininya apa evaluasinya? Evaluasinya pakai apa Indria? Ayo selain Indria, siapa teman yang lain? Ayo, mana? Evaluasi tadi ada di slide-slide terakhir. Ini mau dikasih nilai nggak? Kalian nggak cuma presentasi, kalau ditanya harus bisa jawab dong. Evaluasinya apa tadi? Kamu pakai teknik evaluasinya apa? Pakai angket atau pakai anekdot, pakai observasi, pakai apa tadi observasi ininya evaluasinya? Penilaian, evaluasi itu penilaiannya pakai apa? Gimana kita mau tahu anak itu sudah paham eksperimennya maksudnya apa? Pakai catatan anekdot, Bu. Anggota yang lain?
Selain Indria, ayo yang bisa bantu jawab. Maksudnya kelompoknya Indria, tapi yang lain. Nggak ada? Oke, ya udah. Kita lanjut kelompok selanjutnya. Siapa yang mau presentasi? Dengaran Janina. Nanti kita hidupnya. Ya. Sudah hidup kan itu audionya. Udah. Udah hidup kan? Ya. Sama-sama ya, sama-sama kayak beda. Ya. Atau aku aja mungkin. Ya. Nah, sini deh. Jadi pertanyaan kita ya satu. Bagi untuk kita semua, kita boleh bersyukur walaupun presentasinya secara online. Namun di sini kami akan memberikan hasil diskusi kami tentang rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Kami akan membacakan rancangan pelaksanaan pembelajaran harian dari kelompok kami. Langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Kedua, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengarahkan anak dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru. Ada terakhir yaitu menunjukkan sikap kreatif dan menyelesaikan masalah. Di sini ada tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi dalam diri anak. Yang kedua adalah mengembangkan motorik halus anak. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kognitif anak, konsentrasi dan berpikir. Selanjutnya, kegiatan eksperimen di kegiatan inti dan alat bahan. Metode eksperimen 1, bermain mencampur warna, alat dan bahan, yaitu pewarna, gelas plastik, air. Kegiatan bermain dan alat bahan. Metode bermain mengecap dan dengan pelepas pisang. Alat dan bahan yaitu kertas ABS, perwarna, dan pelepas pisang. Kegiatan motorik halus di ruang kelas. Kegiatan pembukaan, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menanyakan kabar, mengabsenkan anak, dan menanyakan perasaan anak. Yang ketiga, mengajak anak-anak berdiskusi tentang hasil pengamatan anak. Yang keempat, menjelaskan kegiatan main yang akan dilakukan dan penggunaan bahan secara aman. Yang kelima, mengajak peserta didik membangun aturan main bersama. Nah, ada pun evaluasinya. Yang pertama, anak mampu membedakan warna. Yang kedua, anak mampu menyelesaikan masalah sederhana. Yang ketiga, berkembangnya kognitif anak dalam berkarya. Yang keempat, anak kreatif dalam bidang mewarnai. Terus kegiatan penutupnya, yang pertama, guru mengajak anak membereskan dan mengembalikan alat main pada tempat semula. Yang kedua, tanya jawab tentang pengalaman main anak dan perasaan anak. Ya. Di sini kami akan mempraktikkan langsung secara online, yaitu tentang bermain mencampurkan warna. Metode eksperimen. Di sini kami sudah memiliki gelas plastik dan juga airnya serta pewarna. Nah, di sini kami akan mencampurkan tentang warna dari biru bersama dengan ungu. Biru bersama dengan merah. Maaf. Iya, biru. Biru. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Cat air, kemudian ada gelas yang isi airnya sedikit. Ini Nah, lalu kita mengaduk.
Yang merahnya. Merah. Yang merahnya tadi apa warnanya? Merah biru. Biru lo campur biru. Iya, ini udah. Nah, mungkin kami akan memberikan kepada anak-anak tentang percobaan penggabungan warna. Terus nanti kita campur. Nah, kita terlebih dahulu memisahkan antara biru dengan merah. Contohnya gini, dekat kan kita. Nah, ini kan merah dan ini biru. Lalu kita tuang jadiin satu Untuk pencampuran untuk warna. pencampuran warna. Dan Nah, jadinya warna ungu. Buat lagi. Dan berikutnya kuning campur biru. Langsung biru. Air dia nih. Ini gambarannya. Cuma kita bisa menggambarkan. Biar bisa bisa. Nah, yang kemudian ada warna kuning Dan juga warna biru. Lalu kita jadi campur. yang akan dicampurkan jadi satu Warna hijau. yang akan menjadi warna hijau. Jadi Ada dua perubahan warna. ada dua perubahan ya, kami warna. cuma mengambil dua perubahan warna. Ini sebagai contoh aja ya, contoh. teman-teman. Kita bisa ajarkan kepada anak didik kita nantinya saat kita nanti turun ke PAUD. Ada pelekah pesan kita kemarin mana? Contohnya enggak? Untuk pelekah pesan yang kemarin udah kebuang. Nggak usah. Ya udah, Otomatis kemarin dibawa. Nah, berhubung karena pelepah pisang kami nggak ada untuk langsung percobaan praktek yang kedua, di situ kami hanya menjelaskan secara bahasa saja. Nah, di pelepah pisang itu kita boleh mengajarkan anak cara mewarnai itu melalui Cara mengecap dengan menggunakan pelepah pisang ya. Nah, contohnya kita buat warna ini ke atas kertas atau ke tempatnya, lalu seperti ini pelepah pisangnya kita buat, terus kita tempelkan, terus kita bentuk bunga gitu, atau gambar yang lain di kertas HPS gitu. Tapi kita udah memberi bentukan seperti ini untuk anak-anak. Ada kelihatan nggak? Jadi nanti anak-anaknya tinggal ngecap pakai pelepah pisang itu menggunakan Sesuai warna kreativitasnya. ini, iya. Tuh. Karena berhubung kita online nggak offline, jadi mungkin prakteknya agak susah ya teman-teman ini. Karena juga membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk pelepah pisang menggambar bunga di atas kertas HVS. Demikian hasil presentasi kami tentang rencana pelaksanaan pembelajaran harian untuk anak usia dini. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Wah, bagus-bagus. Kelompok ini udah langsung ini ya. Ada eksperimennya. Nah, pertanyaan saya, nanti kalian tahu anak itu ngerti atau enggak eksperimennya itu, atau tujuan dari eksperimennya kan tadi untuk mencampur warna. Apa aja tadi tujuannya? Tujuan dari rencana Kenapa? Untuk mengembangkan motorik halus anak, Bu. Tujuannya untuk mengembangkan motorik halus anak aja? Mengetahui warna, Bu. Oke, berarti kan kognitifnya ada untuk mengetahui warna. Terus motoriknya halus ya tadi ya, yang pakai pisang itu. Iya. Jadi dalam satu rencana kamu sudah ada 2 kegiatan. Iya, Bu. Dengan metode eksperimen. Menurut kamu apakah, ini sekalian kelompok lain belajar ya, apakah metode eksperimen aja? Apa kamu tadi ada
Kalau tadi saya lihat kan kamu ada kayak ini pelepah pisangnya, ini Oh, berarti ada itu demo apa kami, tuh? iya Metode apa itu? Ayo. kami ada mengambil dua metode, Bu. Yang pertama, yang tadi yang mencampurkan warna itu metode eksperimen. Kemudian yang kedua, metode bermain, yaitu dengan menggunakan pelepah pisang, Bu, untuk meningkatkan Kreativitas anak melalui menggambar itu, Bu. Melalui pelepah pisang. Alat bahan alami. dengan menggunakan bahan alami. Itu metode bermain. Iya. Iya, Bu. Tapi kamu tadi kayaknya ada menjelaskan kan caranya gini, begini. Itu apa? Iya. Itu metode apa, ayo? Kamu jelasin langkah-langkahnya. Pertama ini katanya nanti dicap kayak gitu tadi. Siapa Delvia ya tadi yang megang kertasnya? Oh iya, Aulia. Oh iya. Siapa? Saya nggak hafal nama kamu. Aulia, Ibu. Kamu Aulia. Yang sebelahnya siapa nih? Catherine, Ibu. Oke. Komti ya Catherine-nya. Nih kalau di kelas kan pakai masker nggak kelihatan. Nah, sekarang baru kelihatan nih cantik-cantiknya tuh. Kamu udah bisa bikin gerbeng tuh. Berlima gitu. Pagi-pagi udah ngumpul. Oke. Tadi berarti Aulia kan nanti kasih lihat ya. Ngasih lihat Iya. kelasnya. Terus nanti kamu jelasin langkah-langkahnya kalian berdua. Itu namanya metode apa? Itu termasuk metode bermain, Ibu. Bermain. Kurang tepat. Demonstrasi. Demonstrasi, Bu, mungkin. Ya, Inka. Oke. Komtinya Inka ditambahin poin Inka ya, tambahin 1 poin. Jadi demonstrasi. Terima kasih, Inka. Nah, jadi nanti diperbaiki. Yang kamu lakukan jadi gini, dalam satu rencana kamu bisa melakukan beberapa metode. Metode eksperimen. Habis eksperimen misalkan kamu tanya jawab. Jadi adik-adik tadi kita sudah belajar apa? Terus warna hijau sama kuning jadi warna apa? Ini itu tanya jawab. Terus tadi kamu ada kegiatan yang berbeda untuk motorik. Itu udah metode apa? Demonstrasi tadi. Kalau bermain ya bermain. Beda lagi ya. Oke, udah nice try. Kalian sudah mencoba. Kita harus fleksibel. Jadi kalian tuh harus nanti jadi guru, harus bisa ngajar online dan harus bisa ngajar onsite. Kita nggak tahu kan kalau tiba-tiba sekolahnya itu tuh karena lagi ada pandemi, lagi ada wabah, kan mau nggak mau kalian harus bisa mengajar online. Jadi seperti ini usahanya sudah baik karena ini pertama kali kalian ngajarkan, tapi lewat Zoom. Cuma saran saya next time lebih kompak aja, jangan kamu begini, itu di apa ya, di belakang panggung aja kalau mau itu. Jadi harus udah lebih kompak. Kalau dari depan layar berarti udah show nih, kalian harus lebih kompak lagi ngajar. Nanti di depan anak-anak Kamja kayak apa, anak-anaknya bingung lihat ini guru mau ngajar apa mau berantem gitu. Ya, baik, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, semuanya kerja ya. Iya, Bu. Oke, nanti silakan tulis di kolom chat. Oke. Tepuk tangan 2 kelompok yang sudah presentasi. Kayaknya masih keburu. Siapa lagi yang mau presentasi? Selamat pagi, Ibu. Kami dari kelas A ingin presentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri Rabiatul Zahra. Saya Inka Cintamia. Saya Mega Malinda. Saya Anas Sindari. Langsung saja kami akan membacakan RPPH kami. Yang pertama, kami mengambil tema Mari Mengenal Bilangan dan subtema Mengenal Bilangan dengan Bermain Kantong Bilangan. Adapun kompetensi dasar yaitu yang pertama dapat melakukan klasifikasi sederhana, yang kedua dapat memahami konsep bilangan secara sederhana. Indikator pencapaian yang pertama mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis. Yang kedua, menggunakan lambang bilangan untuk berhitung. Yang ketiga, mengetahui konsep banyak dan sedikit. Adapun tujuan pembelajaran kami, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, anak mampu 1.
melakukan klasifikasi terhadap suatu benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kedua, menghitung dengan menggunakan lambang bilangan. Ketiga, mengetahui dan membedakan benda yang banyak dan yang sedikit. C. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran, metode bermain. Bermain dan tanya jawab. Alat dan bahan yang kami bikin, media bermain edukatif kantong bilangan. Setelah itu stik es krim gambar buah-buahan, kertas gambar buah. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang pertama, pendahuluan. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan kehadiran murid. Kedua, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, anak-anak diajak berdoa bersama. Selanjutnya, kegiatan inti. Guru menyiapkan kegiatan bermain kepada anak dan mengajak anak mengamati media bermain, kantong bilangan, dan stik es krim yang sudah ditempel gambar buah-buahan yang telah disediakan oleh guru. Yang pertama, guru meminta anak memasukkan stik es krim gambar buah ke kantong bilangan yang angkanya sesuai dengan jumlah buah yang dihitung oleh anak. Adapun penutupnya, guru bertanya tentang perasaan siswa selama proses bermain. Yang kedua, guru mengajak anak bernyanyi. Dan yang ketiga, guru mengajak anak berdoa sebelum pulang. Sekian presentasi dari kami hari ini. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi kelompok ini metodenya Ada medianya. oh, ada. Jelaskan, Bu. Oke, silakan. Jadi kami menganggap satu teman kami sebagai murid, Bu. Ini kami menggunakan beberapa macam buah untuk kami sebagai contoh. Sekarang kamu pilih gambar buah yang kamu mau. Ayo dipilih yang mana? Saya mau yang ini. Setelah itu, kamu hitung buah yang ada di gambar itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu Guru. Ya, benar sekali. Setelah itu, kamu ambil stik yang bergambar buah apa itu? Buah jeruk, Bu Guru. iya, Tuh. benar sekali. Ambil stik yang bergambar buah jeruk, terus hitung dan masukkan ke dalam kantong bilangan yang ada di sini. Ambil sebanyak 6 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Setelah itu,
dimasukkan ke dalam kantong yang berangka 6. Yang mana? Ayo. Yang angka 6. Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Bu, 6. Iya. Ayo masukkan. Nah, jadi cara bermain Yang kami ambil adalah salah satu contohnya mengambil stick es krim sesuai gambar yang saya pilih. Nah, seperti ini contohnya. Ya, berbagai macam buah-buahan yang kami ambil. Ini salah satunya yang kami praktekkan hanya satu. Ya, nanti dilanjutkan sampai stick es krimnya habis. Dan kantong bilangannya Semua terisi. semuanya terisi. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, kasih aplaus juga buat kelompoknya. Oke. Jadi metodenya apa, Mega dan teman-teman? Mega, Inka, siapa aja nih namanya? Metode bermain, Bermain Ibu. dan tanya jawab, Bu. Bermain dan tanya jawab. Namanya Iya, Bu. Mega yang pakai jilbab merah siapa? Ana Sundari, Bu. Ana Sundari, terus Inka yang tadi jawab, yang satu lagi? Rabiatu Zahra, Ibu. Rabiatul Zahra, Bu. Semuanya kerja? Ada satu anggota kelompok yang nggak bisa kumpul, Bu, karena tidak ada kendaraan. Tapi ada satu hari dia datang. Iya, membantu. dia Tapi ada bantu satu hari kami, Bu. dia ikut membantu kami, Bu. Siapa namanya? Nesa, Bu. Oke. Jadi metodenya bermain. Kenapa kamu bilang metode bermain? Bermain sambil tanya jawab. Karena di sini kita mengajak anak, Bu, Untuk mengenal buah-buahan. kenapa bermain. Karena di sini kan Bu ada bermacam-macam gitu jenis buah. Jadi anak-anak tuh merasa ingin tahu gitu Bu apa aja buah-buah. Oke. Kalau gitu nanti hari Senin kita ketemu cari tahu ya metode bermain itu apa. Ya, kenapa kalian pilih. Oke, nggak apa-apa. Penilaiannya gimana? Kalau menurut kalian? Kita belum nyampe penilaian, tapi saya pengen tahu siapa tahu kalian sudah memikirkan dengan kegiatan metode yang kalian pilih, kira-kira evaluasi ke anaknya seperti apa? Udah ada idenya? Evaluasinya bisa dilakukan saat bertanya jawab, Bu. Jadi kita dapat melihat anak mana yang yang tahu tentang nama buah dan angkanya, Bu, sesuai dengan yang ada. Oke, bisa juga jadi tahu benar apa enggak gitu ya dari kalian observasi jawaban mereka gitu. Iya, Bu. Oke, baiklah kalau begitu semuanya hari ini berhasil 3 kelompok yang untuk jadi presentasi ya, sharing. Kelompok lainnya bisa belajar dari kelompok yang sudah presentasi. Nanti hari Senin kita lanjutkan lagi, silakan persiapkan. Untuk makalah itu kenapa bikin mandiri? Karena bahan kalian belajar sendiri. Ketika kalian mencari, belajar kan mestinya kalian mengalami dan akan lebih ingat kan? Jadi ada yang japri-japri, saya tanya, Bu ini wajib? Ya saya mau jawab terserah aja sih sebenarnya itu urusan kalian, tapi kan nanti kalian belajarnya gimana? Ya, jadi seperti yang saya bilang di kelas, lakukanlah dengan sukacita, lakukan dengan sepenuh hati, karena semuanya tugas-tugas diberikan bukan untuk ngerjain kalian, tapi untuk kalian punya pengalaman, untuk belajar, dan punya pengalaman mengalami itu kan lebih ini ya, experiential learning. Kalau kalian mengalami, kalian akan lebih ingat. Kayak begini hari ini, kalian yang sudah presentasi punya, oh ternyata kalau ngajar online tuh gini, ini kan pernah mengalami kan. Berarti harus seperti ini, nanti kalian bisa evaluasi juga. Ya, oke. Silakan diperbaiki, udah lihat temennya, kalau yang mau diperbaiki lagi nanti kita ketemu lagi Senin. Selamat pagi.